Di sebuah kota yang semakin padat, berdirilah sebuah bangunan lama yang dulunya menjadi kebanggaan masyarakat setempat, Bioskop Gemaraya. Setelah bertahun-tahun tutup dan terlupakan, tiba-tiba tempat itu direnovasi dan dibuka kembali. Tidak ada promosi resmi, namun sebuah papan kayu sederhana di depan pintu bertuliskan, tayang perdana, Horor Bioskop Indonesia Terbaru 2025. Tidak ada keterangan film, tidak ada nama sutradara, seolah semuanya sengaja dirahasiakan. 4 sahabat, Nara, Sinta, Devan, dan Riko, penasaran. Mereka tumbuh di kawasan itu dan tahu betul bahwa bioskop itu sudah lama kosong, bahkan sempat disebut angker. Tetapi karena melihat orang-orang mulai berdatangan, mereka memutuskan untuk menonton pemutaran pertamanya. Saat mereka memasuki lobi, suasananya sangat berbeda dari bioskop modern. Tidak ada suara ramai, tidak ada bau popcorn, hanya ruangan luas dengan lampu kuning redup dan petugas tiket yang duduk diam tanpa berbicara. Petugas itu hanya mengangguk dan memberikan 4 tiket tanpa meminta pembayaran apapun. Nara menatap tiket itu. Kertasnya tebal dan berwarna kusam, seperti tiket dari puluhan tahun lalu. Aneh banget, ya? Gumamnya. Riko tertawa kecil. Mungkin konsep retro. Biar beda. Mereka masuk ke dalam studio. Ruangannya dingin, namun AC tidak terdengar. Kursi-kursi tua berjajar rapi, dan layar besar di depan ditutupi tirai merah gelap. Di baris paling belakang, seorang penonton duduk sendirian. Diam, tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat karena pencahayaan redup. Lampu studio perlahan padam. Tirai merah terbuka sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Lalu film dimulai, namun bukan judul film yang muncul, melainkan rekaman jalanan kota mereka di masa lampau. Gambar itu berwarna pudar, seperti video usang. Kamera bergerak perlahan melalui sebuah gang kecil, gang yang sangat dikenali Sinta. Itu dekat rumahku, bisiknya. Film terus berlanjut. Kamera masuk ke sebuah rumah tua yang terlihat kosong. Devan langsung menegang karena ia tahu tempat itu. Rumah itu adalah rumah almarhum pamannya, yang dulu dikabarkan menyimpan banyak kejadian aneh. Ketika kamera memasuki ruang tamu rumah tua itu, terdengar suara langkah seseorang dalam film. Namun yang membuat mereka merinding adalah ketika suara langkah itu tidak hanya terdengar dari speaker, tetapi juga dari belakang mereka. Seperti ada yang berjalan di lorong belakang studio. Selangkah demi selangkah, mereka menoleh bersamaan, tetapi tidak ada siapa-siapa selain sosok penonton yang sejak tadi duduk diam. Film tiba-tiba menampilkan 4 anak kecil sedang bermain di halaman rumah tua itu. Nara terdiam. Itu, kita waktu kecil, ujarnya pelan. Semua wajah mereka muncul dengan jelas dalam film, memakai pakaian yang mereka bahkan sudah lupa pernah mengenakannya. Mereka bermain kelereng sambil tertawa, namun rekaman itu perlahan mulai berubah. Warna menjadi lebih gelap. Suara tawa hilang. Langit dalam gambar terlihat mendung, lalu dalam film, kamera fokus pada pintu rumah tua itu, pintu yang perlahan terbuka sendiri, menampakkan lorong gelap. Adegan berikutnya membuat mereka membeku. Dalam film, terlihat seorang pria tinggi berdiri di lorong gelap itu. Wajahnya tidak terlihat, tubuhnya hanya tampak sebagai siluet. Anak-anak kecil dalam film, versi kecil mereka, menatap sosok itu sebelum salah satu dari mereka berlari ketakutan. Sosok itu mulai melangkah keluar dari rumah. Di studio, suara langkah itu kembali terdengar, dan kali ini jauh lebih dekat. Sinta menggenggam lengan Nara. Ini bukan film biasa. Ini kayak tahu masa lalu kita, katanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba layar berkedip. Gambar menjadi buram. Dan seseorang dalam film, seorang anak kecil, menatap langsung ke arah kamera sambil berbisik pelan. Suara itu jelas terdengar di seluruh ruangan. Kalian harus kembali. Dia belum selesai. Lampu studio berkedip sekali. Layar menjadi hitam, dan penonton yang duduk di belakang mereka, sudah tidak ada. Setelah layar bioskop tiba-tiba gelap, para penonton mulai berbisik-bisik, bingung dan takut. Namun bagi Nara, Sinta, Devan, dan Riko, ketakutan itu berbeda. Karena film yang baru saja diputar bukanlah film biasa. Itu adalah potongan kehidupan mereka sendiri, masa lalu yang seharusnya tidak pernah muncul kembali. Yang lebih menyeramkan adalah sosok penonton misterius yang duduk di baris belakang telah menghilang tanpa suara. Dan pintu keluar studio, yang tadi terbuka, kini menutup sendiri. Seakan bioskop itu ingin mereka tetap di dalam, menonton kelanjutan kisah yang belum selesai. Dan ketika layar kembali menyala, mereka sadar, film itu kini menampilkan sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka alami. Sesuatu yang terasa seperti ramalan buruk tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Malam itu studio menjadi sangat gelap. Tidak ada suara dari luar, hanya detak jantung mereka masing-masing yang terdengar semakin keras. Lalu layar kembali menyala perlahan, menampilkan gambar sebuah gedung tua dari kejauhan benar. Dalam film itu, kamera bergerak mendekati bioskop Gemaraya dari luar, seolah ada seseorang yang sedang merekam bangunan itu sambil berjalan.
Papan kayu bertuliskan, Horor Bioskop Indonesia Terbaru 2025, terlihat persis seperti yang mereka lihat di luar tadi. Namun tiba-tiba, kamera dalam film berbelok masuk ke lorong belakang gedung. Lorong yang jarang dilewati orang. Lorong gelap yang hanya digunakan untuk akses teknis. Di sana, terlihat sebuah pintu kecil yang perlahan terbuka. Dan dari balik pintu itu, muncul sosok tinggi yang hanya terlihat sebagai bayangan. Langkahnya berat, namun ritmenya teratur. Dan setiap kali sosok itu melangkah, suara langkah di studio ikut terdengar, tapi bukan dari speaker. Dari balik layar. Rico bangkit berdiri. "Kita harus keluar," katanya tegas. Namun saat mereka berlari ke arah pintu, pegangan pintu itu tidak bisa digerakkan. Seolah terkunci dari luar. Devan mencoba menendang pintunya, namun tidak berhasil. Pintu itu tidak bergerak sama sekali. "Ini mulai nggak masuk akal," ujar Nara dengan suara bergetar. Tiba-tiba suara dari speaker terdengar. Pelan, serak, namun jelas, "Tetaplah duduk." Film belum selesai. Sinta berbalik dan melihat layar. Kini kamera dalam film menampilkan studio tempat mereka berada saat ini. Baris kursi pertama, kedua, hingga baris tengah. Semua tampak normal, sampai kamera dalam film itu bergerak ke arah baris paling belakang. Baris tempat penonton misterius itu tadi duduk. Di layar terlihat kursi yang kosong, lalu perlahan, kursinya bergerak seakan ada sesuatu yang sedang duduk kembali di sana. Padahal tidak ada siapapun, lalu terdengar suara napas berat dari sudut ruangan, namun tidak ada jawaban. Hanya napas berat yang terdengar makin dekat, seperti seseorang sedang berjalan menuju mereka, tetapi tidak terlihat oleh mata. Dalam layar, kamera semakin mendekat, menyorot kursi kosong itu. Dan perlahan, siluet sosok tinggi muncul di belakang kursi. Wajahnya masih tidak terlihat, hanya bentuk tubuhnya yang panjang dan gelap. Lalu sosok itu bergerak, bukan di layar, tapi di studio. Nara melihat bayangan panjang bergerak di lantai studio, tepat di antara barisan kursi. Bayangan itu dekat, sangat dekat, seolah sedang berjalan di antara mereka. Namun tidak ada tubuh, hanya bayangan. Devan memegang bahu Sinta. "Kita harus tetap bersama." Tiba-tiba lampu kecil darurat di pojok ruangan menyala sebentar, cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka menjerit kecil. Bayangan di lantai kini memiliki bentuk kepala, bahu, dan tangan, tetapi tubuh aslinya tidak terlihat. Hanya bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup. Lalu layar kembali berubah. Film menampilkan 4 nama, Nara, Sinta, Devan, dan Rico. Di bawahnya tertulis, "Akhir dari cerita berada di lorong belakang bioskop." Nara membaca tulisan itu dengan keras, "Dia ingin kita ke sana." Rico menggeleng keras, "Ngapain kita ikutin? Ini jebakan." Namun tiba-tiba pintu studio berderit dan terbuka sendiri, seolah mempersilakan mereka keluar. Lorong di luar gelap, tetapi mereka melihat kilatan cahaya samar dari arah pintu belakang bioskop. Dengan rasa takut yang bercampur penasaran, mereka akhirnya memutuskan keluar dari studio. Namun begitu melangkah ke lorong, terdengar suara dari dalam studio. Suara pintu menutup sendiri, lalu terkunci dari dalam. Mereka kini berada di lorong belakang bioskop yang sepi, dengan hanya satu jalan ke depan. Sinta berbisik pelan, "Kalau ini film, kita sekarang ada di adegan berikutnya." Langkah mereka bergema pelan. Lorong itu sempit, cat dindingnya sudah mengelupas, dan udaranya dingin seperti ruang bawah tanah. Saat mereka mendekati ujung lorong, terlihat sebuah pintu kayu kecil, sama seperti pintu yang mereka lihat dalam film tadi. Pintu itu sedikit terbuka. Devan pelan-pelan mendorongnya, dan apa yang mereka lihat di dalam ruangan itu membuat napas mereka terhenti. Di tengah ruangan, berdiri sebuah proyektor tua yang menyala sendiri, memutar film yang gambarnya tidak jelas. Dan di sebelahnya, sosok tinggi itu berdiri diam, menghadap layar, seperti menunggu seseorang. Tiba-tiba sosok itu memalingkan kepalanya perlahan ke arah mereka. Ruangan menjadi semakin dingin, cahaya dari proyektor berkedip. Bayangan sosok itu tumbuh panjang di lantai, mendekati kaki mereka, dan suara serak itu terdengar lagi. "Kalian telah menonton masa lalu. Sekarang saatnya menonton akhir." Layar proyektor berkedip sekali lagi, memunculkan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi mereka. Bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi rekaman mereka sendiri. Di lorong itu, tepat di tempat mereka sedang berdiri, film itu menampilkan adegan yang belum terjadi, seolah sedang menunggu untuk menjadi kenyataan. Cerita pun berakhir pada momen ketegangan itu. Sebuah cliffhanger yang menggantung dan membuat penonton bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di bioskop tua itu. Sebuah proyektor tua menyala di ruangan sempit yang lembab. 4 sahabat itu berdiri terpaku, menatap layar yang kini menampilkan mereka sendiri, berdiri tepat di lokasi yang sama, dalam posisi yang sama. Seolah ada kamera tak terlihat yang merekam setiap gerakan mereka, dan yang paling menakutkan, rekaman itu tidak hanya menunjukkan apa yang sedang terjadi, tapi juga apa yang akan terjadi dalam beberapa detik ke depan. Sebuah bayangan gelap muncul di rekaman itu, melayang di belakang mereka. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya, mendekat, semakin dekat. Namun ketika mereka menoleh,
ruangan masih kosong. Tidak ada siapa-siapa, itulah saat mereka sadar, film itu bukan sekadar rekaman. Film itu sedang mengendalikan apa yang terjadi. Cerita bagian 3-4 sahabat itu menatap layar proyektor tanpa bisa berkedip. Di layar, rekaman mereka bergeser beberapa detik ke depan, seperti ramalan yang tidak bisa dihindari. Mereka melihat versi diri mereka di film mulai mundur ketakutan. Apa itu maksudnya? Kita disuruh pergi, bisik Sinta, namun Nara menggeleng. Kalau kita ikut apa yang ada di film, kita masuk ke dalam ceritanya. Kita harus cari cara keluar. Dalam rekaman, bayangan besar itu semakin jelas. Bentuknya panjang, namun tidak memiliki wajah. Tubuhnya seperti kabut gelap yang bergerak mengikuti mereka. Rico menguatkan diri dan melangkah ke depan untuk mematikan proyektor. Kita matikan aja biar film ini berhenti. Namun begitu ia mendekati mesin proyektor tua itu, layarnya menampilkan gambar baru. Bukan masa depan, bukan masa lalu, tapi gambar pintu keluar bioskop. Pintu itu terbuka lebar, seolah menjadi satu-satunya jalan keluar. Rico tersentak. Dia nunjukin caranya keluar. Devan cepat bereaksi, kalau begitu kita pergi sekarang. Namun tepat ketika mereka hendak berbalik, pintu kayu di belakang mereka tertutup pelan. Bukan keras, bukan mengejutkan. Justru terdengar seolah ada seseorang menutupnya dengan sengaja. Mereka langsung menoleh, tidak ada siapapun, hanya ruangan kosong, namun hawa dingin yang masuk dari bawah pintu terasa seperti peringatan. Sinta memeluk dirinya sendiri. Aku nggak mau di sini lagi. Ayo pergi. Mereka keluar dari ruangan kecil itu dan kembali ke lorong panjang bioskop. Lampu-lampu lorong berkedip lembut, seperti mengikuti langkah mereka. Suasananya tidak sesunyi sebelumnya. Ada suara samar, seperti seseorang sedang berjalan di belakang mereka, langkah pelan yang selalu berhenti jika mereka berhenti. Devan menoleh cepat, namun lorong kosong, terus jalan, ujar Nara panik. Ketika mereka mendekati pintu utama bioskop, layar digital di atas lobi tiba-tiba menyala. Tulisan muncul perlahan, tontonan berakhir saat kalian keluar. Sinar lampu dari luar pintu menyemburat masuk. Mereka berlari menuju pintu itu. Rico menarik gagang pintunya, pintu itu terbuka, angin luar masuk. Cahaya kota terlihat jelas, mereka hampir keluar ketika terdengar suara dari dalam bioskop, suara berat, namun tidak marah. Lebih seperti mengingatkan, jangan kembali. Mereka saling menatap, tanpa berpikir panjang, mereka semua keluar ke jalan kota. Begitu mereka melangkah keluar, pintu belakang bioskop tertutup sendiri. Lampu neon di depan gedung padam, lobi menjadi gelap, dan tulisan di papan kayu menghilang seolah tidak pernah ada. Semua orang yang melintas tidak melihat ada bangunan apapun di sana. Hanya 4 sahabat itu yang melihatnya. Nara menatap bangunan tua itu dengan napas terengah. Bioskopnya hilang. Benar. Gedung tua itu kembali seperti semula. Kosong, tertutup, dan tidak menunjukkan tanda telah digunakan bertahun-tahun. Sinta hampir menangis. Tadi kita sebenarnya nonton apa? Devan menatap kembali lorong gelap dalam ingatannya. Bukan film, tapi peringatan. Rico, yang mencoba terlihat tenang, berkata lirih. Menurutku, bioskop itu cuma muncul untuk orang-orang yang punya masa lalu yang belum selesai. Kayak, dia mau nunjukin sesuatu. Nara mengangguk perlahan, meski tidak sepenuhnya memahami. Yang penting kita sudah keluar. Dan kita tidak akan pernah kembali. 4 sahabat itu pergi menjauhi tempat tersebut. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam bioskop misterius itu. Dan sejak malam itu, bioskop Gemaraya tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada pintu, tidak ada papan, tidak ada tanda bahwa bangunan itu pernah dibuka. Namun satu hal tetap menjadi misteri bagi mereka semua, di rumah masing-masing. Setelah mereka membuka ponsel untuk menenangkan diri, mereka menemukan satu video baru di galeri ponsel mereka. Video pendek, tidak lebih dari 5 detik. Isinya, layar bioskop gelap. Kemudian perlahan tulisan muncul, tontonan berikutnya dimulai saat kalian kembali tidur. Lalu video berakhir, begitu saja. 4 sahabat itu tidak pernah membicarakan hal itu lagi. Dan tidak ada yang tahu apakah film itu benar-benar selesai, atau hanya menunggu kelanjutan ceritanya. Setelah kejadian malam itu, 4 sahabat yakin cerita mereka telah selesai. Bioskop misterius itu menghilang, dan hidup mereka perlahan kembali normal. Namun satu hal terus menghantui, video 5 detik yang muncul sendiri di ponsel masing-masing. Tulisan yang muncul dalam video itu seakan menjadi ancaman halus, atau mungkin panggilan yang belum selesai. Dan pada malam tertentu, malam ketika keempatnya tak sengaja tertidur di jam yang sama, sesuatu terjadi. Ketika mata mereka terbuka, mereka tidak lagi berada di kamar masing-masing. Mereka berada di tempat yang tak pernah ingin mereka lihat lagi. Nara membuka mata lebih dulu. Ia merasakan kursi keras di bawah tubuhnya, lampu redup, dan dinginnya udara yang tidak asing. Ketika ia menoleh,
Jantungnya berdegup keras, ia kembali berada di dalam studio bioskop Gemaraya. Kita, kembali ke sini, gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Sinta, Devan, dan Riko juga terbangun di kursi-kursi yang berjajar. Mereka seperti tercabut langsung dari tidur dan dipindahkan ke ruangan itu tanpa perlawanan. Ini nggak mungkin, Riko menatap sekeliling. Gedung ini udah nggak ada. Devan berdiri dan menatap layar besar yang masih tertutup tirai merah gelap. Berarti ini bukan gedungnya, tapi sesuatu yang menyerupai. Sinta menggigit bibirnya. Mungkin ini mimpi? Namun Nara menjawab cepat, kalau ini mimpi, kenapa rasanya nyata banget? Sebelum salah satu dari mereka sempat bergerak, tirai merah di depan layar bergerak sendiri. Bukan terbuka, tapi seperti bergetar, seakan ada angin kencang di baliknya meski udara di ruangan itu benar-benar diam, lalu layar menyala, tidak ada proyektor. Tidak ada cahaya. Tetapi gambar muncul begitu saja. Gambar itu menampilkan 4 kamar tidur, kamar mereka masing-masing. Kamar yang mereka tinggalkan saat tertidur. Nara melihat dirinya sedang tidur, begitu juga dengan Sinta, Riko, dan Devan. Ini, rekaman kita barusan, kata Sinta dengan suara gemetar di layar, keempat tubuh mereka yang sedang tidur bergerak pelan. Seperti seseorang sedang memeriksa mereka satu persatu, sebuah bayangan besar masuk ke dalam rekaman. Bayangannya sama seperti yang mereka lihat di bioskop sebelumnya. Tinggi, gelap, tanpa wajah. Bayangan itu mendekati tiap tubuh mereka yang sedang tidur dan menepukkan tangannya seolah mengambil sesuatu dari tubuh mereka, lalu menghilang ke arah kamera. Riko menelan ludah. Jadi, kita cuma bangun di sini, tapi tubuh kita masih di rumah? Devan menambahkan, dan bayangan itu, ngambil apa dari kita? Layar berkedip. Gambar berubah, kini mereka melihat lorong yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja ada satu hal berbeda, di ujung lorong itu terlihat 4 siluet, bentuk yang sangat mereka kenali. Tubuh mereka sendiri, versi yang terbuat dari bayangan, 4 bayangan itu berdiri diam, menghadap ke arah kamera. Dan di atas mereka muncul tulisan, kalian sudah keluar dari cerita. Tapi bayangan kalian belum. Lampu studio berkedip pelan, lalu layar menampilkan sesuatu yang mengejutkan, 4 bayangan itu mulai bergerak. Perlahan, langkahnya teratur, mengarah lurus ke kamera dan dari balik layar, terdengar suara langkah yang sama. Mereka, menuju kita, kata Sinta hampir tanpa suara Riko panik. Kita harus pergi. Mereka berlari menuju pintu studio, namun pintunya terbuka sendiri sebelum mereka menyentuhnya. Lorong luar terlihat lebih panjang dan gelap dari sebelumnya. Lampu-lampunya berkedip, seolah memandu namun juga mengintimidasi. Nara memimpin. Kalau bayangan kita mau kembali, berarti kita harus keluar sebelum mereka sampai sini. Mereka berlari menyusuri lorong itu. Suara langkah dari belakang makin keras. Tidak seperti langkah manusia, tetapi seperti sesuatu yang menyeret diri di lantai. Cepat namun tidak terlihat. Sesampainya di pintu utama bioskop, pintu itu terbuka lebar. Cahaya putih menyilaukan menyemburat dari luar, berbeda dari malam sebelumnya. Lari, teriak Devan. Mereka berempat menerobos keluar. Begitu mereka melangkah keluar, cahaya itu berubah menjadi kilatan terang yang membuat mereka memejamkan mata. Ketika mata mereka terbuka kembali, mereka berada di kamar masing-masing, terbaring di tempat tidur. Dalam posisi persis seperti rekaman yang mereka lihat tadi, pagi hari, cahaya matahari masuk lewat jendela. Tidak ada tanda-tanda bioskop itu, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Namun ketika mereka bangkit, sesuatu terlihat di lantai kamar masing-masing, satu tiket tua dengan tulisan yang sama. Horor Bioskop Indonesia Terbaru 2025. Di balik tiket itu tertulis kalimat terakhir. Tontonan terakhir berakhir ketika kalian tidak menoleh lagi ke masa lalu. Pesan itu sederhana, tetapi samar. Sejak hari itu, mereka tidak pernah lagi melihat gedung tua itu, atau bayangan yang mengejar mereka, dan masing-masing dari mereka tahu satu hal, cerita itu tidak meminta untuk dilanjutkan, cerita itu meminta untuk diakhiri. 4 sahabat itu mengira semuanya sudah berakhir. Tiket tua yang muncul di kamar mereka menjadi peringatan terakhir, pesan yang mereka coba abaikan dan lupakan. Namun malam demi malam, ada sesuatu yang berubah, bukan suara, bukan bayangan, bukan mimpi buruk, tetapi ketidakhadiran pantulan. Kadang ketika mereka melewati cermin, pantulan wajah mereka terlambat 1 detik. Kadang pantulannya tidak bergerak sama sekali. Kadang pantulannya seperti memperhatikan, bukan mengikuti. Dan pada malam kelima setelah kejadian bioskop itu, pantulan mereka tidak hanya berhenti mengikuti, pantulan itu hilang 1. Pantulan yang menghilang Nara adalah orang pertama yang menyadarinya. Pagi itu, ia hendak bersiap berangkat ke kampus. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi sambil mengikat rambutnya. Namun saat ia mengangkat tangan, sesuatu terasa aneh. Cermin itu tidak menunjukkan apa-apa, tidak ada wajahnya. Tidak ada rambutnya.
Tidak ada gerakannya, hanya pantulan kamar mandi kosong. Nara terdiam. Nafasnya tercekat. Ini, nggak mungkin. Ia memanggil Sinta lewat telepon dengan suara gemetar. Sinta, kamu ada pantulan nggak? Sinta terdiam lama. Nggak. Mereka langsung menghubungi Devan dan Rico. Keduanya mengalami hal yang sama, tidak ada pantulan di cermin, seolah-olah keberadaan mereka di dunia hanya terlihat oleh mata manusia, bukan oleh gelas, bukan oleh kaca, bukan oleh bayangan. Ini gara-gara bioskop itu, bayangan kita nggak balik, ujar Devan dengan suara lemah. 2. Pesan baru di tiket malamnya, sesuatu lebih aneh terjadi. Tiket tua yang mereka temukan beberapa hari lalu tiba-tiba berubah. Tulisan di bagian belakang tiket menghilang, digantikan kalimat baru. Bayangan kalian sedang mencari jalan kembali. Dan di bawahnya tertulis, jika ingin mengambilnya lagi, datanglah ke tempat pertama kalian melihatnya. Sinta langsung memeluk dirinya sendiri. Itu, studio bioskop kan? Rico menggeleng cepat, bioskopnya udah nggak ada. Namun Nara tiba-tiba menoleh ke jendela, bioskopnya nggak ada, secara fisik. Tapi tempat itu masih ada. 3, 4 sahabat kembali ke lokasi malam itu juga mereka berkumpul di depan bangunan tua yang dulu menjadi bioskop Gemaraya. Kini bangunan itu tampak kosong, usang, dan seperti tidak tersentuh selama puluhan tahun. Tetapi begitu mereka melangkah lebih dekat, lampu satu-satunya di depan gedung berkedip pelan, seolah menyambut. Devan menelan ludah. Kita beneran masuk lagi? Tidak ada yang menjawab, karena pada saat itu, pintu depan bangunan tua itu terbuka pelan. Meski tidak ada angin dan dari dalamnya terdengar suara sangat lirih. Masuklah. Bayangan kalian menunggu. 4. Di dalam gedung yang tidak sama lagi saat mereka melangkah masuk, ruangan itu tidak lagi seperti bangunan kosong, lobi kembali seperti malam pertama mereka datang. Lampu kuning redup, udara dingin, dan lorong panjang menuju studio. Namun ada satu perbedaan besar di dinding kanan dan kiri. Ratusan cermin berdiri berjejer, semua cermin menunjukkan hal yang sama. 4 bayangan hitam berdiri di dalamnya. Tidak bergerak, bayangan-bayangan itu memiliki postur tubuh seperti Nara, Sinta, Devan, dan Rico. Namun wajahnya tidak terlihat, hanya bentuk gelap seperti kabut pekat. Sinta berbisik ketakutan, itu pantulan kita, yang hilang. Nara maju perlahan, kayaknya, mereka terjebak di sini. Saat mereka mendekati salah satu cermin, bayangan di dalamnya mengangkat tangan, namun bukan mengikuti gerakan Nara. Bayangan itu justru mengajak Nara masuk. Tangan bayangan itu menempel di permukaan cermin, lalu permukaan kaca bergetar lembut, seperti air. Rico menarik Nara cepat, jangan sentuh. Tetapi sudah terlambat, begitu bayangan itu menyentuh permukaan kaca dari dalam, ruangan berubah, lampu-lampu redup padam satu persatu, hanya satu cahaya tersisa, yang menuju studio utama. Layar besar tampak menyala tanpa suara, seperti memanggil mereka kembali, dan kalimat terakhir muncul di kaca dinding. Bayangan kalian akan pulang jika kalian menonton akhir yang sebenarnya. 5. Pintu studio terbuka. Pintu studio bergerak sendiri. Cahaya putih dari dalam studio menyala kuat, menerangi separuh lorong. Keempat sahabat itu saling menatap. Ini bukan lagi tentang rasa penasaran. Ini tentang mengambil kembali bagian diri mereka yang hilang. Sinta memegang tangan Nara. Apapun yang terjadi, kita bareng-bareng. Devan dan Rico mengangguk, dan bersama-sama, mereka melangkah masuk ke dalam studio yang memanggil mereka sejak malam pertama. Layar besar bersinar, tayangan baru sudah menunggu, dan kisah mereka belum selesai.